Di video ini kita bakal ngebahas gaming live dari Andika Nariputra. Check this out. Saya Muhammad Mirza. Di episode pertama YouTube channel gue ini, gue bakal membahas gaming live dari seorang Andika. Dulu mungkin teman-teman mengenal nama bandnya itu Peter Pan dan juga The Titans. Terus sekarang Mikaela Band, tahu kan? Andika loh, Andika ini. Yang ini nih mukanya nih. No. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus ya. Buat dukung channel ini nih karena masih baru nih, silakan boleh ya di subscribe. Oke? Nah, sekarang kita udah sampai di rumahnya Andika. Yuk, kita masuk. Assalamualaikum. Ayo, come on. Yuk. Oke. Masuk. Nah, sekarang kita udah di studionya sobat gua nih, Andika nih. Sobat dari apa nih kita ya? SMA ya? Awal. SMA. Beliau meskipun kakak kelas ya, beda satu angkatan, tapi dia tidak pernah memperlihatkan bahwa itu lebih senior dan lain-lain. Pokoknya oke lah. Kalau lebih ganteng mungkin ya. Ya, 11, 15 lah. Nah, bro, pengen tahu nih ceritanya nih seorang Andika. Mungkin juga teman-teman kan pasti penasaran kan. Selain Andika itu jago main musik, hobi traveling, gaming life-nya seorang Andika gimana? Coba bisa nggak cerita dari kecil gitu? Jadi ya seperti anak kecil lain ya, masih kecil aku dipenuhi dengan bermain game juga gitu. Udah pulang sekolah tuh bahkan lagi di sekolah teh Golden X gitu atau Sega. Atau pulang sekolah aduh ini Mario 2 udah keluar, ini gimana caranya minta ke nyokap gitu. Jadi kan ya dipenuhi game lah. Konsol pertamanya apa, bro? Konsol pertama Nintendo. NES ya. Dari NES kemana tuh? Dari NES lanjut ke Sega Mega Drive 2. MD2, Sega MD2. Ya, MD2 langsung ke Super Nintendo. Karena yaitu ketika main NES itu memang karakter Mario jadi suka banget gitu. Senang Sonic tapi punya feeling sendiri lah sama Mario. Jadi akhirnya walaupun udah Sega MD2 ya baliknya Super Nintendo lagi, dan setelah itu Sega nggak dilirik lagi waktu itu. Super Nintendo itu keluar Street Fighter 2 bro. Sedang banget Street Fighter 2. Sampai ngebela-belain malah sekolah ya, tapi nggak sekolah, ke pasar setempat masukin duit cepean, main dingdong nih. Super Street Fighter 2 gitu. Hadouken. Nah gitu, jadi ketika game itu ada di SNES, akhirnya SNES sudah jadi favorit banget waktu itu. SNES ya? Ya. Yes. Street Fighter biasanya main sendiri atau ada rival berat? Biasanya main sendiri, tapi di tiap-tiap tempat itu pasti ada aja orang yang jago gitu. Nah biasanya kalau si orang itu ada, dia lagi main, gua langsung duduk, langsung main, jebret main 2. Iya. Dulu emang inget zaman dingdong dulu emang main sendiri, terus tiba-tiba ada yang datang masukin koin challenger ya, ada challenger gitu kan. Challenger main langsung. Udah itu masuk SMA gua kan tukang belajar ke luar negeri tuh. Ke mana tuh, bro? Ke Amerika. Jadi di situ beli Game Boy edisi pertama kan, DMG kan. Yes. Ini adalah seri Game Boy yang paling pertama ya, tahun 89. Ini kenapa disebut DMG? Karena ini dot matrix Game Boy dia. Kalau main di tempat gelap, wassalam. Iya, emang zaman nyari ini. Lampu di mana? Kalau zaman sekarang nyari sinyal. Jadi ya mana gitu. Di situ mulai mengenal konsol portable ya. Karena ya nggak bisa dibawa konsol terus kan. Aku dulu tinggal di rumah keluarga angkat di Amerika.
Oh, nggak angkat. Nah, jadi memang orang tua gue bule, adik kakak gue bule, jadi gue dianggap anak di sana selama setahun. Sekolah di sana kan nggak mungkin lagi nonton TV. Permisi celok gitu kan kayaknya. Di Amerika itu baru keluar Nintendo 64. Saudara aku ada yang punya, jadi kadang-kadang pulang sekolah aku suka main ke rumah saudara instead of balik ke rumah akad aku gitu. Main N64 sama dia sampai ya sore malam baru balik ke rumah. Aku di Amerika cuma setahun lah. Ya, jadi ketika main Nintendo 64 pulang-pulang ada PS1 ya baru beli PS1 dan ya udah main PS1, mulai kenal Crash Bandicoot dan lain-lain kan. Crash Bandicoot ya. Terus setelah itu PS2, PS3 dan 4. Lengkap dong berarti ya? Ya kalau PS sih ikutin ya sama zaman Peter PS5? Pan. Belum tahu itu. Belum keluar. Tapi to be honest, gua sih nggak terlalu tertarik dengan PS5 ya. Jadi eventually gua akan beli satu gitu. Nggak tertarik tapi beli? Nggak tertarik tapi beli. Karena yang tertarik lebih ke anak. Oh, oke. Gitu. Anak gua pengen, ya eventually gua akan beli buat anak gua gitu. Cuman Semua anak bakal seneng nih baginya. sampai even sekarang PS4 gue jarang main gitu. Memang grafik bagus gitu segala. Tapi somehow jadi gue tuh ada sobat ya, namanya Mirza gitu. Dia tuh ngajakin gue ngeracunin supaya balik lagi main-main game retro gitu. Temennya baik banget ya? Baik sih gitu, cuman akhirnya jadi gue nggak mood main yang game baru gitu. Jadinya balik lagi pas main tuh beneran yang memori childhood kan balik lagi tuh. Nah, memori childhood balik lagi. Oh iya, ini zaman itu gue lagi ini, gue lagi ngeceng si ini misalnya. Istri gue nggak ada kan? Oke, aman ya. Ya jadi Paling nonton sih nanti ya. Kalau misalkan setelah syuting ini ada mamar-mamar ya. Sekarang lebih sering mainin game-game retro gitu. Retro ya? Itu berkat teman baik Anda itu ya, baik banget orangnya. Aneh dah. Gak racun soalnya. Ya gitu, jadi akhirnya instead of mengumpulkan uang untuk misalnya beli PS5 baru, ya, gue justru kumpulin barang-barang retro. Jadi asalnya gue, ya yang gue tadi bilang, gue nggak punya Game Boy Color, gue nggak punya Game Boy Pocket misalnya, gue nggak punya N64 karena gue dulu nggak sempat beli. Gitu. Ya zaman sekolah, duit dari mana kerja kagak, paling bisa minta ke nyokap, mah beliin. Apa aja beli, nyokapnya aja lu udah ke Amerika udah lama. Pada saat itu kesel kan, gue minta ini nggak dikasih. Ini misalnya 64 loh mah, ini gambarnya bagus loh pas pulang dari sana. Lu tuh kemarin baru 4 bulan lalu udah beliin PS1 gitu. Tapi mah PS1 kan nggak ada Mario mah gitu. Ya bodoh, kemarin lu udah beli PS1 sebelum kan? Kalau dijual lu PS1-nya. Oke, baik. Ya jadi begitu. Jadi akhirnya ketika diracunin itu, entah kenapa timbul perasaan gue banyak konsol yang miss nih dulu nih gitu. Memang pas udah kesini udah punya uang, dari zaman Peter Pan udah beli PSP keluar ya, gue beli PSP gitu kan. Tapi Nintendo Wii U-nya gue nggak punya, Nintendo 64-nya gue nggak punya, GameCube gue nggak punya gitu. Akhirnya dari situ mulailah hunting. Ada toko online di Instagram ya, namanya Cool Gamers ya. Cool Gamers? Kayaknya kenal tuh. Ya, Itu gimana? Itu keren tuh tokonya, jadi memang ya? harganya murah, bersaing. Dan kalau ke gue ngasih diskon, Bro. Oh ya? Wah, gila lo. Wah, baik banget. Bisa cicilan. Ada suara-suara ini. Bisa cicilan. Ini sebagian besar gue beli di sana. Bahkan ownernya ngebantuin gue hunting, Bro. Oke. Gitu, jadi memang wah, bantuin lah. Terus Ownernya saya bukan? dapat GameCube, dapat Game Boy Color ada 3, Game Boy Advance gitu. Pantesan gudang saya kosong. Jadi kalau orang lain menemukan ketenangan kalau melihat ikan di akuarium misalnya kan, untuk nyari inspirasi, untuk biar melepasin stres. Kalau gue tinggal gini, Brad. Itu bawaannya tuh serenity-nya tuh dapet gitu. Oke. Ketenangannya, gue udah punya. Jadi tips dari seorang Andika, konsol itu macam-macam maininnya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Awalnya gue pengennya ya Game Boy Color satu aja gitu, Game Boy DMG satu aja, Game Boy Advance satu aja, SP satu aja. Makin kesini, tapi color warnanya lucu-lucu kayak permen gitu. Merah, Merah, udah ada. udah ada. Ungu, belum.
Coming soon. Gue lagi Oke. sekarang ya. Hijau muda. Hijau muda lagi Belum. ada tapi rusak dan ya kurang bagus sih, jadi gue mau ganti yang bagus ya. Kuning. Kuning belum, tapi untuk sementara ada penggantinya yang Game Boy Pocket. Ya, at least gue punya warna kuning di koleksi gue gitu. Oke. Dan terakhir yang biru muda ini ya, teal Ya, ini berarti. yang teal. Oke, berarti dari 5 warna udah ada Ada 3. Ada 2, karena yang satu ini bukan warna standar kan. Masuk ya. Oh. Ini yang transparan purple. Ini. Oh iya, emang kita zaman-zaman 90s itu sempat ngetren istilahnya skeleton ya, yang Iya, apa skeleton. see-through gitu dalamnya ya. Iya. Sempat musim memang. Dari semua koleksi lo ini, ada nggak sih di antara semua ini yang paling berkesan buat itu yang mana? Kayaknya nih satu konsol itu spesial banget gitu. Ya, yang pasti yang paling banyak memorinya sih pasti Nintendo sama Super Nintendo ya. Kalau sekarang dari semua gamenya nih, Street Fighter 2 yang udah pasti ini paling legend yang dulu sampai bela-belain bolos sekolah, ngomong ke nyokap mau sekolah minta ongkos minta jajan, datang ke pasar main dingdong di pasar. Most of my childhood mainnya game ini. Street Fighter 2 ya, dan itu gue mainnya di Dingdong ya. Iya, dan Nah mungkin teman-teman yang next game nih mungkin nggak paham di Dingdong itu apa. Jadi kalau Iya. zaman dulu kita nyebutnya Dingdong. Itu tuh sebenarnya apa? Arcade ya masuknya. ya arcade. Biasanya kalau orang gamer itu setia kan. Kalau orang setia bahkan nggak mikirin cewek sama sekali karena mikirnya gimana gue mau beli game yang baru ini. Tunggu. kan. Setia. Pertama sih kayak keren, tapi kok kodonya tragis ya. Daripada mikirin jadi cewek atau gimana pengen impress cewek, lo mikirnya gimana caranya waktu gue beliin game ini gitu. Apakah pura-pura duit SPP naik misalnya ya, atau Jangan ditiru ya. Ini terus anak lo ntar. Kata papa juga dulu gitu. nggak, kalau pokoknya sekarang udah provide. Oh ya, ini Jadi bapak yang sebenarnya baik. udah gua kasih, jadi Kasih lu duluan ya? gak usah ngebohong sama gua beliin lah. Karena gua ngerasain dulu Oh. ketika nggak dibeliin tuh sakit hati gimana itu gua tahu. Ini namanya bonus kelas tinggi. Aku beliin buat anak aku ya. Padahal dia juga yang pengen ngoleksi. Dikit lah. Ada nggak satu game yang selain lo enjoy mainin tapi punya kesan gitu, kesan khusus? Jadi ibarat lagu ini nih soundtrack of my life nih. Lalu ini ada game of your life gitu loh. Super Mario Bros pertama di NES. Karena jalan ceritanya putrinya diculik, Princess Peach-nya. Kita lari lagi, nggak ngelewatin lagi, pas ketemu bukan, karena si Jamur kan. Karena dia nggak bosan-bosan diculik, itu putri diteramatin lagi, culik lagi. Tapi nggak kenal lelah bro, gitu. Tetap Kan zaman dulu klasik kan memang seorang cowok itu pengen menyelamatkan princess gitu ya. ya, gitu. gitu ya. Jadi itu juga apa ya, kalau ngomong inspirasi hidup, ini nggak bosan-bosan mengejar sesuatu yang dia pengenin walaupun mungkin gagal lagi gitu. Jadi itu bisa jadi motivational game buat kita kalau secara filosofi ya. Nah bro, gue bakal challenge lu untuk mainin lagi Super Mario Bros yang pertama. Siap. Let's go. Ini senjatanya, ini pemainnya. Let the game begin. Oke. Kalau pro gamers mainnya beda ya. Oh, gimana? Mati mulu gitu? Nah, mati mulu. Oke, mulai. Oke, siap. Let's go Mario. Hah. Boleh juga. Ya, kelewat tadi harus cepat nih. Biasanya dulu mainnya cepet banget. Sekarang kok ada Tata tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Oh, emang dulu jago? Oh, dulu jago. Jatuh coba bagus. Siap. Biasanya gue 5.000 berat. Nah, kalau biasanya di sini kalau yang apa? Noob begini nih. Nah, gitu kan. Oh, ha. Kalau pro mainnya set. Gagal. Set. Oh, gagal ya. Set. Boleh. Oke lah, boleh. Oke. Ini kalau biasanya ke bawah, cuma kalau pro kita langsung Oh, main warp langsung ke zone. Oke, boleh lah ada inget. Pilih yang mana? 4, 3, 2? Ya. 4 langsung. Langsung 4 karena kalau gue biasa main speed ya. Oh, Speed cepat, skor maksimal gitu. Oke. Ya, pro gamer beda, gue bilang gitu. Kalau mulut besar diimbangi dengan prestasi besar tidak ada masalah. Di mana-mana saya duluan Brad. Tapi kalau kita bacotnya gede, mudah-mudahan diikutin. Kalau nggak minimal ngomongnya keren kan gitu. Iya, kelihatan keren dulu ya. Keren dulu. Set. Ini juga. Belum set. Oh, gitu gitu. caranya Brad. Oke. Nggak bisa ya udah. Mudah-mudahan dapat 2.000 dari sini.
Pas itu oke, berapa oke, kali. oke, oke. Gitu. Jadi pro gamer gitu. Gitu ya? Lagi ya. Boleh, boleh. Sudah mati. Untung mendadak. Nah, ini musik-musik yang menegangkan, menyebalkan ini nih. Iya. Lihat. Ayo lo. Berhasil. Loncat dan dia ternyata oke lah, lumayan. Tapi kayak tadi kita ngobrol, kita pengen ketemu princess ya, tapi ternyata Dapatnya jamur lagi. jamur lagi. Our princess is Under Castle. Wow, World 61. Oke, skor sementara 152.500 dan waktu tersisa adalah 1 menit lagi. Oke, kita lihat dan ternyata Goceng. habis, waktu habis, pas banget. Oke, kita lihat skornya adalah 174.500. Harusnya kalau gue biasa latihan itu bisa sampai 1 juta sahur saya. Perasaan angkanya nggak nyampe, cuma 6 digit. Gue nggak kayak game over, dikasih waktu menentukan. Ya pro gamer beda kali ya. Pro bacot kayaknya lebih tepatnya. Oke bro, mari kita masukkan ke papan skor. Gue udah siapin papan skor nih, Gaming Oke. Live Scoreboard. Jadi ini masih perdana ya? Jadi Perdana, masih mulus. kosong, Masih ya? bersih. Oke. Andika, set. Nah, skornya tadi adalah 174.500. Yeay. Ini adalah skor dari seorang Andika. Nah, nanti berikutnya gue bakal ngundang bintang tamu yang lain dan semuanya bakal kita adu nih. Kayaknya ini tetap paling atas kayaknya sih. Nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti. ya. Jadi kalau penasaran pengen ngikutin terus, subscribe ya. Sukses terus pokoknya buat Mirzapedia-nya. Thank you banget. Kami pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Muhammad Mirza. Andika. Peace, love, and respect for all.